Matius 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem, ayat yang kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, tercatat di sini ada satu bintang yang muncul yang menarik perhatian dari orang Majus ini, saudara. Pertanyaannya kan seperti ini, saudara. Mengapa harus orang Majus yang memperhatikan? Bukankah bintang itu kalau kita lihat ke langit, bukan kalau misalnya kita berlima, malam-malam kita melihat ke langit, seorang melihat bintang, yang lainnya lihat nggak, saudara? Lihat nggak, saudara? Lihat, ya. Karena apa yang nampak dari bintang, kalau seorang melihat, maka bisa jadi satu kampung pun, satu kabupaten pun, selama cuacanya baik, itu bisa lihat bintang itu. Nah, pertanyaannya seperti itu tadi, saudara. Kenapa harus orang Majus atau hanya orang Majus saja yang memperhatikan bintang itu, saudara? Karena sampai dengan ketika orang Majus ini melihat bintang dan mereka melihat bahwa ini seorang raja sudah lahir, ya. Orang-orang kan beralasan, oh iya mereka kan ahli astronomi, ya, ahli perbintangan, maklum aja pasti dia tahu. Tapi apakah memang ahli perbintangan itu hanya orang Majus? Apakah di kerajaan-kerajaan sekitarnya mereka tidak punya ahli perbintangan? Pasti ada. Tapi mengapa hanya orang Majus saja yang justru menaruh perhatian kepada bintang ini? Begitu orang Majus ini mengikuti petunjuk bintang, sampailah mereka ke istana Herodes. Karena normalnya seorang raja harusnya lahir di kerajaan. Dan begitu orang Majus ini bicara, dia ingin kita baca, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami sudah melihat bintangnya. Bintangnya mana? Cuma bintang, mungkin seperti itu, saudara. Dan mungkin dengan rasa gusarnya Pak Herodes panggil para imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang yang dipanggil kemari. Ya, kemudian mereka dipanggil, maka di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, boleh ditayangin Matius 2 ayat 5 sampai yang ke-6. Mereka berkata kepada Herodes, mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Ini nubuatan yang disampaikan karena mereka membaca dari kitab Perjanjian Lama. Bunyinya seperti ini, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mereka membuka kitab dan ketemu nubuatan bagaimana seorang Mesias lahir. Oh ya, di Betlehem. Ya. Mereka ngerti isi firman. Mereka ngerti tentang nubuatan. Tapi dari hari itu dan seterusnya mereka tidak pernah ketemu. Ya. Mereka tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Mesias. Dan saudara perhatikan, ketika orang Majus berkata, kami lihat bintangnya. Kok cuma bintang? Logika manusia, mungkin ada sesuatu yang dahsyat atau langit memberi tanda sesuatu, maka itu akan menjadi pertanyaan, ada apa ini? Ada apa ini? Bukan bencana ini. Ini apa? Oh, ada sesuatu yang besar. Ada orang istimewa yang lahirnya. Kan kalau kita dengar cerita-cerita di legenda-legenda kan seperti itu. Oh, ada petir di siang broker, ada apa yang cikar-cikar? Oh, ada orang istimewa yang lagi lahir. Logikanya mereka berpikir seperti itu. Itu kan cuma bintang. Tidak ada tanda apa-apa. Mereka tidak tahu
bahwa tanda di langit itu sudah dilakukan kepada siapa? Para gembala di padang. Di mana malaikat datang kepada mereka, langit begitu menyilaukan karena setelahnya terjadi paduan suara. Hosana di sana. Ada paduan suara menyanyikan segala puji kemuliaan bagi Tuhan. Itu satu undangan berita untuk mereka harus kita pergi ke Bethlehem. Ya. Karena Tuhan sudah kasih tanda. Ini undangan. Tanda di langit sudah ada. Makanya kan kalau kita sedikit melompat ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kematiannya, atau Yesus berbicara kalau dia ini Mesias, bahkan orang-orang Yahudi terutama ahli Taurat minta, coba kasih tanda kami di langit. Kamu buat tanda di langit, sesuatu lah, entah apapun itu, api turun dari langit atau apapun itu, kami akan percaya. Itu logika manusia, saudara. Jadi kalau ada tanda di langit, baru mau percaya. Bukti-bukti yang istilahnya yang spektakuler, wah itu baru percaya. Dan ternyata kalau kita perhatikan, saudara, itu hanya bintang. Ya. Orang bisa melihat, bahkan ketika orang Majus keluar dari istana Herodes, bintang itu jalan, saudara. Karena saya sempat tanya, bintang masuk jalan? Memang bintang karena galaksi ini berputar, bintang mungkin bisa mengikuti pergerakan, tapi lama sekali bisa dilihat. Tapi itu bergerak, makanya para ahli menafsirkan bintang itu, mereka pikir itu seperti tanda yang komet, ya, komet atau meteor yang jatuh. Tapi yang jelas ini tanda. Dan pertanyaannya muncul kembali, kenapa cuma orang Majus? Sekalipun orang Majus sudah meyakinkan ini tanda raja besar. Ahli Taurat yang ngerti tentang Alkitab, tetapi ngerti tentang nubuatan, tapi tidak pernah ngerti bahwa yang dinubuatkan sudah ada, sudah datang, sudah lahir. Ya. Mereka tetap tidak percaya. Mereka tidak punya keinginan untuk, ayo kita berangkat bareng yuk, ayo kita berangkat ke sana yuk. Yuk kita buktikan, tidak ada sekali. Ya. Coba lihat, mari kita baca Matius 2 ayat 9. Matius 2 ayat ke-9. Bintang itu berjalan. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului, berarti jalan, ya. Mendahului mereka. Kalau bintang itu jalan, berarti semua mata sebanyak orang bisa melihat ke langit, mereka bisa melihat bintang yang berjalan. Tapi pertanyaannya kembali ke poin kita, mengapa hanya orang Majus yang merespon? Saudara, di dalam firman Allah, bintang gambaran hidup kita. Mungkin di tengah-tengah lingkungan sekitar kita mungkin hanya bintang yang kecil. Saudara coba bertahan untuk tetap bersinar. Saudara berkata, saya coba bertahan untuk tetap mempertahankan kekristenan saya. Saya mau tetap bertahan untuk menunjukkan kasih Kristus nyata, bahwa saya ini orang Kristen. Saudara berkata, saya tetap terus berjuang supaya saya tetap, walaupun bintang saya kecil. Artinya di antara seisi kampung itu mungkin saudara hanya seorang diri menjadi Kristen. Saudara ibarat bintang yang kecil, tapi saudara ingin tetap bersinar. Dan mungkin juga di tengah-tengah pekerjaan saudara, hanya saudara yang orang anak Tuhan, orang Kristen. Dan saudara berkata, saya ingin seperti bintang. Saya ingin lewat hidup saya yang mencerminkan firman Allah, orang bisa ketemu Yesus. Tapi kenapa tidak ada orang yang bertobat? Tetapi kenapa kok tidak ada? Mereka bahkan kadang-kadang justru mengintimidasi saya. Mereka seolah tidak suka dengan saya, saudara. Ketika bintang ini hanya diresponi orang Majus, kalau kita gambarkanlah seluruh kota Yerusalem melihat bintang itu. Ketika bintang itu bergerak, semua orang melihat. Tetapi berapa banyak orang yang dituntun oleh bintang ketemu Yesus? Berapa banyak orang, saudara? Berapa banyak? Cuma 3. Orang banyak melihat bintang itu, tapi cuma 3 yang dituntun bintang ketemu Yesus. Maknanya apa?
Walaupun kita hanya bintang yang kecil, tetaplah bercahaya. Walaupun mungkin orang belum meresponi, tetapi percayalah suatu saat di antara orang-orang itu akan dituntun ketemu Yesus lewat hidup saudara. Amin saudara. Amin saudara. Tuhan bisa tidak membuat seluruh Yerusalem melihat bintang dan mereka bertobat? Bisa. Tapi bukan itu cara Allah. Karena ketika Allah berbicara tentang panggilan, itu tidak berkata sini, tidak mau tarik, tidak begitu saudara. Ketika Allah sedang berbicara tentang panggilan, harus ada respon dari orang yang dipanggil. Ya, seperti para gembala dikasih kabar, dikasih firman, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Responnya apa? Jalan. Kalau cuma dengar, mereka hanya dengar berita sukacita, tapi mereka tidak akan pernah ketemu sang sumber sukacita kalau mereka tidak berjalan ketemu dengan Yesus. Demikian juga dengan kita. Saudara ngerti firman, saudara paham isi firman Allah, saudara ngerti bahkan ketika kami hamba khotbah, oh saya ngerti alurnya mau kemana, misalnya seperti itu. Ya, itu karunia saudara. Ataupun juga kita bisa mengerti karena kita sering ya, menggali kebenaran firman Allah seperti itu. Tetapi kalau saudara sendiri tidak punya perjumpaan pribadi dengan Allah, firman Allah hanya sekedar pengetahuan. Ya. Imam kepala dan ahli Taurat seperti itu. Mereka ngerti nubuatan, mereka mengerti isi firman Allah, tapi mereka tidak pernah mengerti isi hati Allah. Tetapi tetaplah bertahan menjadi bintang yang kecil. Mungkin ada di antara kita dalam satu keluarga hanya saudara sendiri yang anak Tuhan. Tetaplah bertahan di sana. Amin. Tetaplah berjuang menjadi bintang. Tetaplah bersinar. Jangan menyerah. Seorang ibu mendoakan anaknya supaya bertobat, dan ada kesaksian tahun keberapa anaknya bertobat. Ya, ini saya pernah dengar kesaksian waktu saya masih SMA. 25 tahun dia berdoa, 25 tahun dia tampil sebagai bintang supaya anaknya bertobat. Akhirnya tahun yang ke-25 benar Tuhan panggil anak ini, dipanggil dan diselamatkan. Alami perjumpaan dengan Yesus, alami keselamatan dengan Yesus. Sia-sia tampilannya sebagai bintang? Tidak sia-sia. Kecil berdampak besar. Nah saudara, kalau kita perhatikan, ya, sejak Yusuf dan Maria merawat bayi Yesus, tidak ada dicatat di Alkitab mereka akhirnya menjadi keluarga yang kaya raya. Ada nggak saudara temukan? Justru yang terjadi, Yusuf kerja sebagai tukang kayu. Bahkan ketika Yesus disalibkan, Maria dititipkan, karena memang Yusuf sudah meninggal, ditutupkan kepada rasulnya yang bernama Yohanes. Ketika dipakai di atas kayu salib, Yesus tidak bisa menunjuk. Ya. Dia berkata, ibu, ini anakmu. Itu bukan menunjuk pada dirinya, tapi menunjuk kepada Yohanes yang ada di sampingnya. Karena sejak saat itu Maria dibawa ke rumahnya Yohanes, dirawat sampai hari tuanya. Nah, saudara kasih Tuhan, saat di dalam kehidupan kita, kalau kita lihat bahkan dalam kisah keluarga ini, tidak ada dicatat mereka keluarga kaya raya. Tidak. Setelah mereka melahirkan sang Mesias, maka jarak berapa hari kemudian, berapa bulan, berapa tahun kemudian, mereka menjadi keluarga kaya raya berkelimpahan. Karena biasanya dongeng-dongeng seperti itu, saudara. Benar, saudara. Ada orang yang menemu ikan mas, dipelihara di rumah. Jarak 1 bulan kemudian, keberuntungan demi keberuntungan datang. Mereka kaya raya. Itu dongeng-dongeng yang berkembang. Ya. Apalagi kalau sekarang yang hadir itu Mesias, bukankah normal, lumrah, real? Kalau itu bukan dongeng lagi, kalau memang yang terjadi harusnya keluarga Maria dan Yusuf itu berkelimpahan, tapi tidak terjadi. Dan kalau ini memang menjadi perenungan kita, maka muncul pertanyaan, apakah Tuhan tidak sanggup melimpahkan berkatnya? Apakah Allah tidak sanggup membuat berkatnya berkelimpahan atas hidup seseorang, atas sebuah keluarga? Sanggup.
Coba kita kasih contoh. Ayub, dia berkata kepada iblis, Ayub ini saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi ketika itu iblis minta izin untuk menyentuh Ayub, maka akhirnya sejak hari itu iblis mau menunggang balikan kekayaan Ayub, keluarga Ayub, sampai dengan kesehatannya Ayub. Satu-satunya harta yang dia punya hanya pakaian yang melekat di tubuh dan imannya kepada Allah. Itu saja yang dia punya. Bahkan baju itu kadang-kadang harus dia buka karena tubuhnya penuh dengan borok yang harus digaruk pakai peluit. Habis semua, habis kesehatannya, habis sampai ke hartanya habis, istrinya tinggalkan dia, 10 anaknya mati. Ini kisah nyata, ini kisah real. Dan apakah Tuhan tidak sanggup memulihkan Ayub? Mari kita lihat saja. Proses iblis mereka-reka yang jahat, Tuhan menggantikan mereka yang kebaikan, membentuk iman, pengharapan, mengubahkan karakter Ayub, mulai belajar bersyukur. Dan saatnya tiba, Ayub 42 ayat 10. Bagaimana cara Ayub dipulihkan? Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub apa saudara? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. 2 kali lipat. Caranya bagaimana? Kan Ayub marah. Masa tahu-tahu begitu Ayub pulang ke rumah, ada domba, ada kambing. Apa seperti itu? Cara Tuhan bagaimana? Lihat ayat 11. Lihat ayat 11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing perhatikan memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Setiap orang kasih uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Itu jadi modal. 1 kesita setiap orang dan 1 cincin emas. Setiap kali ada orang datang 1 kesita dan 1 cincin emas. Akhirnya itu menjadi satu berkat yang walaupun sedikit, tetapi akhirnya Tuhan membuat justru 2 kali lipat kekayaannya dari kekayaan semua. Dari sesuatu yang kecil berdampak besar. Demikian juga kalau kita perhatikan sesuatu yang sederhana, yang kecil, Tuhan melakukan yang besar. Saat Daud mengambil batu di kali, 1 batu dia taruh di pengali-alinya, kemudian dia ayun. Begitu dia ayun, dia lepas. Cuma 1 batu. 1 batu yang tidak terlalu besar, tapi batu yang kecil itu menjadi titik awal kemenangan besar dari orang Israel terhadap Goliat dan tentara Filistin. Kecil, tapi dampaknya besar ketika Allah sudah bekerja. Kita kecil, tapi percayalah kita berdampak besar atas sekeliling kita. Katakan amin. Saudara percaya saudara memiliki dampak besar? Amin. Ya. Kemudian 5 ketul roti, 2 ekor ikan, kita sudah hafal itu. 5.000 orang makan kenyang, sisa 12 bakul. Semangkok sayur. Maka Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego menjadi 10 kali lipat lebih cerdas daripada mereka yang lain yang makan santapan raja, yang makan makanan yang enak, berdaging, berbuah, dan sebagainya. Ya. Mengapa? Karena itulah cara Allah bekerja. Hanya dengan 300 pasukan mengalahkan puluhan ribu orang ketika Tuhan beracara atas si tanda kutip pengecut Gideon. Takut dia saudara, tapi Tuhan lekatkan sebuah identitas kepada Gideon. Hai pahlawan yang gagah perkasa. Dia sebenarnya pengecut,
Allah sudah mulai bekerja. Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Tidak ada yang bisa menggantikan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa nutup. Kalau Tuhan sudah kasih identitas kepada seseorang, tidak ada yang bisa menghapus dan menggantikannya. Amin, saudara. Kalau Tuhan sudah berkata, kamu aku berkati, tidak ada yang bisa nahan. Ya. Kamu aku izinkan mengalami perjuangan, juga tidak ada yang bisa nahan. Kita harus berjuang menghadapi tantangan, masalah, persoalan. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, lihat. Ternyata walaupun kecil bisa berdampak besar. Ternyata ketika hidup kita ada dalam rancangan Tuhan, cara Tuhan memulihkan itu luar biasa. Ya, nah sekarang kita kembali ke poin kita yang pertama tadi. Mengapa di peristiwa Natal yang heboh hanya ditunjukkan kepada para gembala, tidak ditunjukkan kepada banyak orang? Terus kemudian yang kedua, mengapa bayi Yesus ketika lahir dalam keluarga Yusuf dan Maria, sampai dengan Yesus memulai pelayanannya, keluarga ini tetap hidup dalam kesederhanaan? Dan mengapa ketika mereka sendiri sedang berada di keadaan yang tadinya baik-baik saja, tahu-tahu setelah mendapat berkat melalui kunjungan orang Majus, itu kan berkat juga. Kenapa? Orang Majus selain menyembah kepada Yesus, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Itu semua barang berharga. Baru dapat berkat, sudah ada perintah. Ketika orang Majus pulang, maka Allah berfirman, Yusuf, berangkat malam ini juga. Kemana? Luar negeri, ke Mesir. Pergi. Dia hidup di Mesir karena Mesir pada saat itu termasuk negara adidaya, negara besar. Ya. Kalau sekarang, kalau saudara pernah ke sana, ini negara super jorok tuh. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari sejarah, ini negara peradabannya tinggi zaman Mesir. Tapi sekarang negara termasuk negara berjorok. Ya. Nah, butuh biaya yang tinggi, tapi perhatikan, Allah sudah menyiapkan. Allah sudah menyiapkan melalui persembahan orang Majus. Sampai dengan firman itu turun kembali karena Herodes sudah meninggal. Yusuf dan Maria dan keluarganya cukup biaya. Perhatikan saudara, sederhana sekali Tuhan ingin sampaikan pesan makna Natal di peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu. Yang pertama, inilah makna sebuah kasih karunia, sebuah makna anugerah yang terbesar. Yang pertama, dia rela datang ke dalam dunia, lahir di kandang yang merupakan gambaran hidup manusia. Kemudian undangannya yang wow di langit dengan malaikat yang bernyanyi itu turun kepada gembala. Ternyata ketika saya coba lihat gembala ini bukan gembala kebanyakan, saudara. Ini gembala yang diperkirakan mereka adalah gembala yang memelihara domba-domba yang terbaik, domba-domba pilihan, domba-domba yang dipersiapkan untuk menjadi domba korban di bait Allah. Jadi gembala ini bicara tentang siapa? Tentang pelayan-pelayan, orang-orang yang melayani Allah. Jadi hak istimewa rahmat Allah turun malam itu. Ketika gembala datang di kandang, banyak sama dengan kita. Bisa lah mungkin seperti itu saja. Gembala pun mungkin tandanya spektakuler di langit, tapi begitu kita datang di kandang juga. Orang Majus, seorang raja lahir, begitu datang keluarga miskin, ya. Bayi lahir dari keluarga miskin, tapi tidak seperti itu cara berpikir mereka. Itu cara berpikir manusia, itu cara berpikir duniawi. Karena ketika seseorang sudah dilawat oleh Tuhan, pikirannya,
cara dia memandang tentang kemesiasan Yesus sudah berbeda. Mereka melihat sisi yang luar biasa. Ya, akan jadi seperti apa anak ini? Semua pernah mengatakan seperti itu. Nabi yang pernah mengatakan seperti mana? Ya. Satu pribadi yang luar biasa yang membuat siapa orang Majus tidak berkata, kita kayaknya tidak jadi nyembah ya. Kita masa menyembah seperti ini? Enggak sih. Mereka sujud menyembah di rumah yang sederhana, karena memang orang Majus ini tidak menjumpai Yesus di kandang lagi, tapi dicatat di Alkitab sudah di rumah. Yesus disunat pada hari ke-8, pentakhiran di hari yang ke-40, dan diperkirakan mereka sudah tidak lagi di kandang, tapi sudah di rumah, karena memang Alkitab mencatat orang Majus menemui mereka di rumah. Ya. Dan disitulah mereka melihat ini Mesias, sehingga mereka pulang dengan sukacita. Karena malam itu mereka juga dikasih tanda, jangan balik ke Herodes, pulang melalui jalan lain, mereka pulang dengan sukacita. Jarak tempuh yang panjang tidak lagi menjadi beban. Karena apa? Kalau mereka waktu berangkat, mereka berangkat dengan sukacita, terlebih lagi sukacita sudah turun ketika mereka sudah berjumpa dengan sang sumber sukacita itu. Mereka pulang lebih sukacita lagi, karena sudah bertemu dengan Yesus. Ini anugerah. Inilah yang menunjukkan kepada kita, orang Majus mereka diperkirakan dari Babilonia, daerah Babilonia atau Persia, sekitar itu saudara. Itu jarak tempuhnya panjang, tidak 1-2 hari, tidak 1-2 minggu, ya berbulan-bulan, hampir itu lewati tahun saudara. Ya. Tapi itu anugerah. Orang kafir bisa dituntun oleh bintang ketemu dengan Mesias. Jadi jangan menilai hidup kita, masa saya bisa, Tuhan katakan bintang bisa menuntun orang Majus. Saudara yang adalah bintang-bintang Allah, saudara kan juga dipakai untuk menuntun orang-orang ketemu dengan Yesus. Amin saudara. Amin saudara. Jangan berkata saya tidak bisa apa-apa, saya kecil. Enggak. Kalau saudara ada di tangan Tuhan, maka Tuhan bebas melakukan apapun untuk hidup saudara. Tuhan akan bekerja dengan banyak cara. Semua akan dilakukan dengan cara yang istimewa, dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Karena itu tetaplah percaya. Kalau tak mungkin hari-hari sudah menghadapi pergumulan, Maria, Yusuf menghadapi pergumulan, ada bayi Yesus di tengah-tengah keluarga mereka, tapi mereka tetap menghadapi masalah, kesulitan. Mereka harus lari. Dan disitulah kita melihat tentang anugerah, nilai anugerah yang kedua, bahwa kalau toh Tuhan izinkan, walaupun di dalam keluarga kita ada Yesus, bukan berarti kita tidak akan lagi ngalamin masalah. Kita tetap bisa ngalamin masalah. Hanya masalah itu selalu Tuhan ikut campur tangan. Amin saudara. Masalah itu akan mendewasakan kita. Masalah itu akan membentuk kita berpengharapan kepada Tuhan. Masalah itu akan membuat kita melihat ketika ada Yesus. Berbeda ceritanya kalau tidak ada Yesus. Murid-murid ngalamin. Mereka berlayar bersama Yesus, dengan berlayar tanpa Yesus mereka mengalami. Di Matius 8, di Matius 14 itu sebuah perbandingan. Dan mereka lihat ada Yesus dan tidak ada Yesus sangat berbeda. Karena ketika ada Yesus, Yesus selalu ikut bekerja. Amin. Karena ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan, jangan menyerah. Ketika sudah bergumul untuk orang yang sudah kasih, sampai dengan hari mereka belum mau bertobat, jangan menyerah. Tetaplah jadi bintang. Tetaplah berkata, tetap Tuhan, tempatkan saya di tempat seperti yang Tuhan mau. Apapun yang saya harus lakukan, tuntun saya. Karena itu adalah jalan yang terbaik. Dan perhatikan baik-baik, ketika Paskah yang kita lihat, semuanya berkonotasi seolah sederhana banget. Iya, sederhana. Tetapi isinya istimewa. Karena ada sang Mesias di sana. Ya. Kalau dalam tampak yang luar, tampak luarnya kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi di dalamnya ada pribadi yang luar biasa. Tempatnya cuma kandang,
isinya Sang Empunya langit dan bumi. Ini pandangan. Jadi walaupun mungkin secara real kita sebagai manusia selalu berpikir, kalau ada Tuhan harusnya saya harus berkelimpahan. Kalau ada Tuhan selalu harus ada mujizat. Kalau ada Tuhan saya harus tidak sesederhana ini. Tidak juga. Ada saat-saat Tuhan buat kelimpahan seperti dalam Wahyu. Ada saat-saat di mana Tuhan promosikan dari seorang narapidana yang bernama Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Ada saat-saat Tuhan melakukan itu. Tetapi ada saat-saat saudara dibawa pada situasi sederhana, tetapi dalam hati saudara ada Allah yang dahsyat. Saudara ketemu dengan keadaan-keadaan yang mungkin membuat saudara seperti merasakan ini rumit, tetapi di dalamnya Tuhan sedang bekerja untuk merangkai, membentuk iman kita menjadi berkualitas dan mengandalkan Tuhan. Apa yang saudara alami hari-hari ini? Masalah, pergumulan, mau tidak saudara percaya, aku punya Tuhan yang besar. Saya biasa-biasa saja, tetapi Tuhanku yang besar ada di sini. Amin saudara. Amin saudara. Saudara mungkin melihat masalah. Saya bukan seorang pengacara. Saya bukan orang yang berkelebihan apabila kata seperti itu. Ya. Saya bukan orang yang memiliki keistimewaan dalam hal di bidang ini. Tapi selama di dalam hidup saudara ada Dia yang besar, maka yang tidak mungkin masih mungkin. Yang mustahil tidak ada yang mustahil. Mari kita berpuji bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Bukti masyarakat kemenangan darimu. Kita mulai dari awal. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia,